Doa Sabtu pagi luar biasa. Bapak Ibu, kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita belajar untuk mengerti firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu karena kami boleh bangun di pagi hari ini menikmati hari Tuhan, pemberian Tuhan yang sungguh luar biasa. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan, merenungkan firman-Mu, perkataan-Mu, dan biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata kosong, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kosong. Apa yang ada di pikiran kita? Bisa jadi itu miskin, itu tidak ada isinya, itu dari awal. Mungkin semuanya itu bisa terjadi. Marilah saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan merenungkannya, dan perenungan pada pagi ini kita beri judul kosong. Baiklah, kita buka Alkitab kita, Kitab Kejadian yang pertama. Kejadian 1 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada waktu penciptaan, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Di dalam suatu percakapan, pada suatu hari, saya dengan seorang tukang bangunan, saya bertanya, lebih mudah mana membangun rumah diawali dengan kosong, yang cuma ada tanah, dan membangun rumah ataupun renovasi yang sudah ada rumahnya. Ternyata Bapak Ibu, lebih mudah untuk menyelesaikan pembangunan rumah itu dalam keadaan kosong. Karena belum ada bentuknya sesuai dengan kemauan kita mau bentuk apa. Tetapi kalau sudah ada rumahnya dan kita akan renovasi, kita harus menyesuaikan keinginan kita dengan bangunan yang sudah ada. Demikian juga kalau kita mau menggambar. Kita menggambar itu tidak pada buku gambar yang sudah ada gambarnya. Tetapi kita akan mencari buku gambar yang kosong dan nantinya akan kita gambari dengan apa yang ada di dalam ide pikiran kita. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bumi belum berbentuk dan kosong. Disitulah awal Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya. Diciptakanlah ini, diciptakanlah itu, diciptakanlah ini dan sebagainya. Dan Tuhan berfirman, setelah Tuhan menciptakannya, apa yang dikatakan Tuhan? Semuanya itu baik.
Bapak Ibu, demikian juga kita saat ini. Kita koreksi hati kita. Karena di dalam hati kita, di dalam diri kita itu sudah ada isi bermacam-macam. Kita akan dibentuk Tuhan, tetapi di dalam hati kita itu sudah ada isinya. Begitu sulit. Jadinya sesuai dengan firman Tuhan tadi, marilah kita belajar untuk mengosongkan hati kita. Kita mengisi dengan sesuatu yang baik, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, dengan kasih, dan sebagainya. Kalau kita tidak mengosongkan diri kita, sulit sekali kita akan bisa disebut sebagai anak Allah. Di waktu-waktu yang lalu ini terjadi kepada saudara-saudara yang tidak seiman. Pada waktu mereka merayakan hari rayanya, ada kata-kata terucap seperti ini. Kita kosong-kosong ya. Artinya apa? Antara mereka itu sudah tidak ada permasalahannya. Kesalahan yang lalu-lalu sudah dibuangnya. Kosong-kosong. Seperti permainan sepak bola. Kosong-kosong. Itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Saya suka sekali tentang kata kosong itu. Marilah Bapak Ibu, dengan kita membaca firman Tuhan ini, kita harus mulai mengosongkan keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan duniawi kita, agar kita bisa benar-benar itu kita tuh turut dengan rencana Tuhan. Saya akan ingatkan kita kembali lagi tentang seorang pemuda yang kaya raya yang datang kepada Tuhan Yesus, di mana dia sudah melakukan segala sesuatunya dengan tanpa cacat, tanpa celah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu terdapat di dalam Matius pasal 19. Orang muda, judulnya orang muda yang kaya raya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jikalau engkau hendak menjadi sempurna, jualah segala milikmu, berikanlah sedekah, lalu datanglah kepadaku. Di sini saya menangkap maksud, yaitu bahwa seorang muda itu untuk mengosongkan pundi-pundinya. Begitu berat kalau kita menjadi kaya. Jangankan kita menjadi kaya, yang di dalam hati kita ini ada simpanan tabungan rasa marah kepada sesama kita, rasa iri. Itu harus kita kosongkan kalau kita hendak sempurna di hadapan Tuhan. Gimana Bapak Ibu? Susah? Memang susah. Kita harus membongkar semuanya, membongkar yang ada di dalam hati kita. Hati ini cuma kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Orang dekat di sekeliling kita, yang paling dekat dengan kita, pasangan kita, tidak akan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Marilah kita bongkar di dalam hati kita, kita mengosongkan semuanya. Amarah, benci, iri hati, tidak sabar, semuanya kita bongkar. Supaya kita menjadi hati kita itu kosong dan diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebagai penutup, saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Di situ dituliskan bahwa Tuhan Yesus
sebagai Tuhan rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia itu Tuhan, tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dan rela menjadi hamba. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, saya menemukan firman Tuhan ini. Kosong. Marilah kita kosongkan keangkuhan kita bongkar semuanya agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Gimana Bapak Ibu? Mulai saat ini kita kosong ya. Kita bongkar semuanya agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri renungan di pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan firman-Mu itu kami masukkan dalam hati kami merenungkan siang dan malam, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk melakukan segala firman Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami, jadilah Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selamanya, kami serahkan doa ini. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat bersama-sama. Namun sebelum doa syafaat ditutup dengan doa Bapa kami, nanti akan ada tenggang waktu 1 menit untuk Bapak Ibu berdoa keperluan Bapak Ibu masing-masing atau melengkapi doa-doa kami yang belum terekam pada pagi hari ini, sehingga doa kami boleh disempurnakan oleh doa Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan perkenankan kami, berikan waktu kepada kami di hari Sabat-Mu ini untuk bersekutu bersama-sama, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih akan firman-Mu yang telah Kau taburkan untuk kami. Biarlah firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Dan firman-Mu lah yang akan membentuk kehidupan kami. Dan kiranya hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Engkau urapi juga, Engkau berkati juga, sehingga makin hari makin akan bertambah untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus akan semua firman-Mu, semua puji-pujian yang kami lantunkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang pada hari ini dalam kelemahan tubuhnya. Bahkan di dalam kelemahannya ini beliau hanya ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami ingat akan Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto di wilayah Pulau Badi Mentas di rumah. Ibu Sri Hartati Dawami wilayah Paseltan di rumah. Ibu Sri Kasilah Sunarto wilayah Paseltan di rumah. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa di dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan berkati di dalam menghabiskan waktu untuk kehidupannya. Namun berikan mereka sukacita, berikan damai sejahtera, sehingga di dalam mereka mengarungi kehidupannya, mereka ada sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa, sehingga kiranya Tuhan Yesus akan selalu membimbing, menaungi mereka dengan kuat kuasa-Mu. Kami ingat ya Bapa untuk Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo di rumah, Ibu Sarminah Sadiman wilayah Destara di rumah, Ibu Sukarti wilayah Paragulan di rumah, Ibu Syekh Morwani Rahayu Budi Sukamto wilayah Pulau Badi Mentas di rumah, Bapak Pitoyo wilayah Paragulan di rumah, Ibu Puji Astuti Sudono wilayah Paragulan dalam pemulihan di rumah, Bapak Sudono wilayah Paragulan di rumah, Bapak AC Mujiono wilayah Destara di rumah, Bapak Esmarmun wilayah Pulau Bali Mentas di rumah. Mereka semua Bapak juga mengharapkan campur tangan-Mu di dalam kehidupannya untuk pemulihannya. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna untuk mereka ya Bapa, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kita juga berdoa untuk saudara kita yang di dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Saudari Sri Hesti Indrawati Paseltan, Ibu Rini Larasati wilayah Pandur, Ibu Naomi Iskak wilayah Pandur, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji wilayah Pandur, Andanda Nandanya Widan wilayah Pasutra, Ananda Elizabeth wilayah Paseltan, Bapak Jos Sunarjo wilayah Paseltan, Ibu Yunian Rosa Lestari wilayah Pasutra, Saudara Lutania wilayah Paragulan, Ibu Amirah Jumadiono wilayah Paragulan, Ibu Sri Suyatni wilayah Destara, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono wilayah Paragulan, Bapak Widileksono wilayah Paragulan, Bapak Widonanto wilayah Paragulan, Ibu Deborah Susilowati Sukadis wilayah Paragulan, Bapak Yosep Rosanto wilayah Paseltan, Ibu Sri Sumarni wilayah Destara, Bapak Ibu Ruswati wilayah Paseltan, Bapak dan Ibu Sulimin wilayah Pandur, Bapak Hendrik dan Ibu Lilis Hendrik wilayah Paragulan, keluarga Bapak Budi Basuki wilayah Paseltan, Bapak Christian Dwi Mahadianto wilayah Paseltan, Bapak dan Ibu Santoso Budi Raharjo, Saudara Jeremy wilayah Pandur di rumah, Ibu Sri Agung Lestari wilayah Pulau Bali Mentas di rumah,
Ibu Sumiem Karjono wilayah Paseltan di rumah. Keluarga Andreas Maranduri wilayah Pulau Balimentas di rumah. Ibu Sri Mulyati Widito wilayah Paragulan. Saudara Kevin Christian wilayah Destara di rumah. Kiranya Tuhan selalu campur tangan di setiap langkahnya sehingga mereka mendapatkan pemulihan yang sempurna, sehingga mereka dalam kesehatannya selalu dapat berkat dari Tuhan dan mereka dapat dipulihkan dengan sempurna melalui berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pasca Priyono, untuk Andreas Pranowo, Bapak Yohanes Wiono, Bapak dan Ibu John Maurice Ramanei, Bapak Febrianto Eko Prayitno, Ibu Ekowati Pujiastuti, Bapak Yohanes Warjo dan Saudari Tasya, Ibu Sutini dan Saudara Krisno, Ibu Gianti Pario, Ibu Marini Gultom, Adik Jevon dan Ani Putri Bapak Handoko wilayah Destara, Saudara Andreas Suryanto, Saudara Diah Murniati, Saudara Adinda Dwi Kristianti, Ibu Wiwin Dwi Asih dan Saudara Arsih Aryani, Ibu Linda Parlin Borotonding, dan Saudara Faustin dan Saudara Saci wilayah Paragulan, Ibu Tri Rahayu wilayah Destara, Bapak Beni Wido Hendratmo di rumah, Bapak dan Ibu Andika Skenru, serta Ibu Sri Supiati Sukamto wilayah Teruri, Ibu Deliana Tobing wilayah Paseltan, Bapak dan Ibu Joni Pardosi, keluarga Petrus Upa, Saudara Sabam Togar Kurnia Hadi wilayah Pandur, keluarga Wakino wilayah Pandur. Bapa yang di surga, nama-nama yang sudah kami sampaikan selalu mengharapkan pemberian-Mu, mengharapkan campur tangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka berikan pemulihan yang sempurna Tuhan, berikan kesehatan sehingga mereka dapat berkarya, dapat bekerja kembali seperti sedia kala. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar kiranya Tuhan juga memberikan sesuai dengan kemurahan-Mu, agar mereka dapat sehat dengan sempurna karena pertolongan-Mu. Kami ingat juga keluarga jemaat-Mu di sini. Kami berdoa untuk Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon, Bapak Syor Sihite, Ayahanda Martin Sihite, Bapak Kalam, Ayahanda Ibu Lilis, wilayah Destara, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatni di Boyolali, Bapak Hartoyo, Ayahanda Ibu Harlina dan Mbak Tuti, Ibu Endah Haryuni Wulandari, Ibu Sukarni, Ibunda Budiana. Dan kami juga berdoa untuk anak kami Ifat Suprapti di Rumah Sakit Magelang dan anak kami Erlina Kristianti masih isoma di rumah. Bapa di dalam surga, dengan segala kelemahan dan kerendahan hati kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar kiranya Tuhan membuka tangan-Mu dan ulurkanlah tangan-Mu untuk saudara-saudara kami semua, walaupun mereka ada jauh dari tempat kami, namun kami selalu ingat kepada mereka semua ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka, kiranya dengan pelayanan yang telah disediakan oleh keluarga, yang dengan sarana apa saja yang Tuhan berikan, biarlah mereka mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Karena kami tahu ya Tuhan, kesembuhan adalah hanya dari Tuhan sendiri. Untuk itu ya Tuhan, semua saudara-saudara kami, orang tua kami, dan semua saudara kami yang pada saat ini terpapar COVID di rumah masing-masing, kiranya Tuhan campur tangan. Tuhan berkati semua keluarga yang merawatnya. Tuhan berkati semua obat-obat yang menjadi sarana kesembuhannya.
sehingga mereka semua mendapat kesembuhan yang dari Tuhan, kesembuhan yang sempurna karena belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-Mu di sini, jemaat Adiuswo, yang dengan tetap semangat dan sukacita tetap memuliakan Tuhan dan tetap melayani Tuhan dalam berbagai pelayanan, dalam berbagai kegiatan. Walaupun mereka mempunyai segala kelemahan dan dengan segala keterbatasan, namun kami yakin dan percaya mereka semangat untuk melayani Tuhan. Berkati semua Bapak Ibu yang tergabung di dalam Adiuswo ya Tuhan. Puji-pujian yang selalu dilantunkan itu menyemangati kami semua sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap semangat di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di gereja yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin mereka sedang membuka usaha baru dan berjuang untuk memperoleh penghidupan yang layak seturut dengan kehendak-Mu. Berkati semua usaha mereka, berkati semua pekerjaan yang mereka lakukan. Ya Bapa, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk keluarga yang menantikan si buah hati di dalam perkawinan mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Walaupun mereka seringkali berputus asa, namun biarlah kiranya Tuhan Engkau buka hati dan pikirannya agar mereka tetap bersarah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami tahu rencana kami adalah bukan rencana-Mu, dan rencana-Mu juga seringkali bukan rencana kami. Namun semuanya itu akan menjadi suatu kebaikan bagi kami semua. Untuk itu ya Bapa, biarlah saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum mendapatkan keturunan kiranya tetap berjuang, tetap berserah kepada Tuhan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pada suatu ketika nanti Tuhan pasti akan buka jalan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami permasalahan, keretakan di dalam kehidupan berkeluarga. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang dalam pergumulan mereka. Kami tidak tahu pergumulan mereka, namun kami tahu Bapa, hanya kepadamu kami memohon belas kasihan-Mu agar pergumulan mereka kiranya Tuhan tuntaskan. Kiranya mereka berikan kemampuan hari lepas hari untuk dapat menghadapi semua pergumulan mereka. Berikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat melewati semua pergumulan-pergumulan yang sedang mereka alami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang merindukan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan juga membuka jalan bagi pemuda-pemudi kita untuk mendapatkan suatu pasangan yang sepadan, pasangan yang pemberian Tuhan, pasangan yang seiman. Kiranya buka hati pikiran mereka ya Bapa, karena hanya kepada Tuhan dia akan mendapatkan suatu jodoh pemberian Tuhan yang dapat menolong mereka antara satu dengan yang lain, dapat saling menyayangi, dapat saling mencintai di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah dalam memperoleh jenjang sekolah yang lebih tinggi, yang ke SD, ke SMP, SMA, dan kuliah, dan persiapan masuk sekolah secara tatap muka. Kami sering khawatir, namun kami tahu bahwa Engkau buka jalan buat mereka semua yang berharap pada Tuhan. Mereka yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan suatu jalan kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Berkati mereka ya Bapa, anak-anak-Mu yang mau masuk sekolah, mau masuk kuliah, ataupun mau mencari pekerjaan.
Kami juga berdoa untuk GKJ Ebenezer di dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Joko, Bapak Pendeta Rudi, Ibu Pendeta Adelia. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Kami tahu ya Bapak, karena mereka sehat, maka jemaat-Mu pun akan sehat. Mereka dapat membawakan firman-Mu ya Bapak untuk kami semua. Karena mereka adalah gembala kami, mereka adalah pembimbing kami, sehingga di dalam kehidupan rohani kami juga selalu dapat bimbingan dari mereka. Untuk itu ya Bapa, berkati mereka semua sehingga dapat melayani dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pengemajelis, pengurus komisi, bebadan wilayah, serta pegawai gereja. Mohon agar mereka diberi kekuatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu ya Bapak, semua adalah berporos pada Tuhan sendiri. Mereka adalah sebagai perpanjangan tangan-Mu. Untuk itu ya Bapak, berkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah minggu secara online masing-masing keluarga di rumah pada masa pandemi COVID-19. Mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan untuk semua personil yang menyediakan ibadah online dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat buat jemaat semuanya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk persiapan GKJ Ebenezer dalam peribadahan dalam memasuki ibadah tatap muka yang terbatas. Walaupun belum bisa kami laksanakan, namun ada bahwa keinginan biarlah kiranya Tuhan akan membuka jalan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, sukarelawan, serta pasien atau korban COVID. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga mereka dapat melayani dengan baik ya Tuhan. Karena banyak sekali yang dapat diperbuat oleh mereka untuk menolong sesama, sehingga mereka dapat menolong, menyelamatkan jiwa untuk sesamanya. Kami juga berdoa untuk para tenaga ahli kesehatannya sedang berupaya untuk menemukan obat COVID. Tuhan berkati agar kiranya obat ini akan menjadi sarana untuk menanggulangi COVID. Tuhan berkati semua usaha para tenaga ahli ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga jemaat yang terdampak wabah COVID-19 sehingga mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, usaha karena PHK dan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan Yesus, berat sekali kehilangan orang-orang yang terkasihi dengan mendadak. Namun itulah kehendak Tuhan. Kuatkanlah semua keluarga ini ya Tuhan yang mengalami. Sehingga tetap kami memandang salib Yesus, tetap kami berharap pada Yesus, dan kami punya keyakinan bahwa mereka adalah pulang ke harian Bapa di surga. Mereka tidak meninggal dengan sia-sia, tetapi mereka pulang ke harian Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua GKJ yang sedang mengalami proses dalam perizinan pembangunan. Kami berdoa untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, calon Pepantan Sawangan yang bergumul sampai saat ini untuk proses perizinan dan pembangunan. Kiranya Tuhan berkati semua panitia, semua orang-orang yang bersangkutan agar mendapatkan suatu izin untuk kebaktian, untuk berbakti kepada Tuhan.
Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk bencana alam dan para korban berbagai musibah yang terjadi di Indonesia ini. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak tinggal diam. Tangan Tuhan akan memakai siapa saja. Orang-orang akan Engkau buka hatinya untuk dapat menolong sesamanya. Kami yakin dan percaya para dermawan, para donatur akan segera mengulurkan tangannya untuk para saudara-saudara kami yang keluarga yang terpapar COVID maupun yang terkena bencana alam. Karena semuanya ini adalah milik Tuhan, maka biarlah kiranya Tuhan yang mengatur semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Tuhanlah Raja di atas segala raja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia dan para pemimpin dan penyelenggara negara, pemerintah Indonesia, dari Bapak Presiden beserta wakil dan jajaran di bawahnya sampai ke tingkat RT. Kami yakin Bapak, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Mereka melayani rakyat dengan tulus hati. Mereka tidak memandang muka. Mereka melayani rakyatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan kehendaki adalah sesama. Kiranya orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, Engkau juga singkirkan dari kiri kanannya. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Maka cebiran ataupun olok-olok yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang singkirkan. Berikan mereka rendah hati sehingga mereka melayani bangsa ini sebagaimana melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh Tuhan melayang ke seluruh bumi ini. Berikan kami damai sejahtera. Berikan kami kedamaian untuk seluruh bangsa di dunia ini. Dengan adanya COVID ini pun bukan saling menjatuhkan, namun saling membantu. Karena Tuhan bekerja di dalamnya. Bapa di dalam surga, banyak sekali hal-hal yang belum kami sampaikan di hadirat-Mu. Namun sebentar kami akan sampaikan melalui doa kami pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam surga, kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kekurangan dan kelemahan kami. Kami akan berdoa sesuai dengan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.